Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bertemakan materi teori-teori belajar. Yang di sini kami bertiga yaitu Maulina Nisa dan saya Irfan Jasrul dan Rosa Anifa. Jangan lupa subscribe, guys. Teori behaviorisme, yaitu sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan filosofi psikologi yang dilakukan oleh organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan yang terlibat. Teori ini dipelopori oleh Ivan Pavlov pada tahun 1927. Teorinya yaitu classical conditioning, berasal dari usaha Ivan Pavlov dalam mempelajari tentang makhluk hidup secara umum dalam psikologi. Teori belajar makhluk hidup selalu dihubungkan dengan stimulus respon. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan bahwa bentuk paling sederhana dalam suatu proses belajar adalah pengkondisian. Sebuah studi perilaku yang dikondisikan dan kemudian dikenal dengan nama classical conditioning, yaitu suatu bentuk belajar yang memungkinkan munculnya respon tertentu dari suatu organisme terhadap suatu rangsangan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan respon, atau suatu proses untuk membuat berbagai refleks perilaku tertentu menjadi sebuah tingkah laku yang dimiliki oleh makhluk hidup tertentu. Dengan kata lain, mekanisme classical conditioning merupakan suatu proses pembentukan perilaku yang dapat diterapkan pada makhluk hidup agar mereka memiliki bentuk perilaku tertentu. Teori kognitif. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dengan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosialnya berada di antara individu dengan lingkungan fisiknya. Interaksi individu dengan orang lain memainkan peranan penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam. Melalui pertukaran ide-ide dengan orang lain, individu yang tadinya memiliki pandangan subjektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangannya menjadi objektif. Teori belajar humanistik. Teori ini mencakupi kajian filsafat, teori kepribadian, dan juga psikoterapi. Dalam teori belajar humanistik ini, lebih berfokus pada isi yang telah dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih mengarahkan kepada konsep-konsep pendidikan dengan tujuan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan serta tentang belajar dalam bentuk yang paling tepat. Berikut prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Yang kedua, belajar yang berkaitan dengan perubahan di dalam persepsi yang mengenai dirinya. Yang ketiga, tugas belajar dapat diterima. Yang keempat, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberikan hasil yang mendalam pada siswa tersebut. Yang kelima, belajar sosial merupakan belajar yang mengenai proses belajar itu sendiri.